Hai, nama saya Gerald. Berjumpa lagi dengan saya di channel 3AM. Video kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang masih berkaitan dengan channel ini, yaitu jam 3 subuh. Jam 3 pagi, atau yang lebih sering dikenal dengan The Witching Hour atau The Devil's Hour, yang diyakini di mana waktu yang tepat bagi peristiwa-peristiwa gaib terjadi. Banyak yang meyakini bahwa di jam 3 subuh adalah tempat di mana portal dunia manusia dan dunia makhluk lainnya itu sangatlah tipis dan hampir tidak bisa dipisahkan. Kata witching hour sendiri sebenarnya muncul pada tahun 1835 yang berasal dari tahun 1535. Ketika itu, gereja-gereja Katolik di Eropa melarang adanya aktivitas di jam 3 sampai di jam 4 subuh karena adanya aktivitas paranormal yang tinggi seperti pengusiran setan, praktik sihir, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Karena itu, di hampir semua belahan dunia, orang-orang mempercayai bahwa jam 3 subuh adalah jam di mana waktu yang paling tepat untuk manusia dan makhluk halus dapat berinteraksi atau juga bisa dapat bertemu. Banyak mitos dan fakta yang menuliskan tentang hal-hal yang janggal tentang jam 3 subuh. Namun apa yang membuat jam 3 subuh menjadi mengesankan dan menakutkan? Dalam video kali ini, saya akan memberikan 5 mitos tentang jam 3 subuh. Namun sebelum menonton video saya kali ini, saya ingatkan bagi kalian yang takut, silakan tinggalkan channel ini. Namun bagi kalian yang berani, silakan tantang diri kalian untuk menonton video ini sampai habis. Satanisme. Jam 3 pagi sering dikatakan sebagai jam setan atau jamnya para makhluk-makhluk halus. Di jam tersebut diyakini sebagai waktu yang paling tepat untuk para makhluk halus beraktivitas. Seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa di jam tersebut portal dunia manusia dan dunia makhluk halus sangatlah tipis dan hampir tidak bisa untuk dipisahkan. Banyak juga orang yang menganggap bahwa di jam 3 pagi anggota keluarga mereka yang telah meninggal datang untuk mengunjungi mereka. Maka tidak heran kalau banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Namun bagaimana jika makhluk halus tersebut bukan keluarga, teman, atau orang terdekat yang pernah kalian kenal? Itu bisa saja menjadi lain cerita. Banyak kejadian yang melibatkan banyak orang yang bertemu dengan makhluk-makhluk yang bukan merupakan anggota keluarga, teman, atau orang-orang terdekat mereka. Lalu siapakah mereka? Yang jelas, percayalah, di setiap sudut manapun kalian akan tetap diawasi. Jadi, jika kalian benar-benar terbangun dengan sentakan pada pukul 3 pagi, diyakini secara luas bahwa kalian tengah atau telah dikunjungi oleh iblis. Ilmu sihir. Istilah The Witching Hour pertama kali dikenal pada tahun 1560 oleh Paus Pius IV. Pada saat itu, perburuan penyihir sangatlah gencar, dikarenakan banyaknya orang yang tidak mengetahui mengapa begitu cepatnya penyakit-penyakit yang ada merajalela dan mulai menyalahkan praktik-praktik sihir yang ada. Hal inilah yang memicu kepanikan dan ketakutan di antara masyarakat barat pada saat itu jika menemukan orang yang sedang berlatih ilmu hitam. Dipercaya praktik tersebut dilakukan pada jam 3 pagi atau The Witching Hour karena kekuatan yang mereka hasilkan akan semakin besar jika dilakukan pada jam tersebut. Selama abad 16 sampai 18, sekitar 60.000 orang dieksekusi dalam persidangan penyihir. Bahkan dalam kitab Exodus pasal 22 ayat yang ke-18 yang ada di Perjanjian Lama menyatakan dengan jelas, jangan biarkan penyihir hidup.
Sehingga orang-orang yang dituduh atau diduga kuat sebagai seorang penyihir akan dibunuh saat itu juga dengan cara dibakar di tiang pancang, digantung, ataupun dipancung. Dalam periode ini pula, orang-orang yang diduga sebagai seorang penyihir akan ditenggelamkan di sungai ataupun danau. Dan orang yang tenggelam akan dinyatakan tidak bersalah. Sebaliknya, orang yang mengambang akan dianggap sebagai seorang penyihir. Dan di dunia modern sekarang kita menjadi lebih terdidik dengan ilmu sihir. Dan istilah The Witching Hour sekarang berganti dengan The Devil's Hour. La Malahora. Ada sebuah legenda urban dari New Mexico yang bernama La Malahora, yang jika diartikan sebagai The Evil Hour atau The Bad Hour. Legenda La Malahora sendiri adalah tentang roh jahat yang mengganggu pelancong-pelancong yang datang dari luar negeri atau orang-orang yang ada di Meksiko di tempat yang sepi pada pukul 3 pagi. Sosok ini memiliki penampilan seperti wanita tua yang memiliki wajah iblis. Dikatakan, jika kalian bertemu dengan sosok tersebut, maka ini akan menjadi pertanda bahwa orang yang kalian cintai akan segera mati. Mereka yang berpergian ke daerah terpencil sering diingatkan bahwa mereka akan menemuinya di malam hari, tepatnya di jam 3 pagi. Diyakini kalau asal mula legenda ini adalah untuk menakuti siapapun yang ingin berpergian sendirian pada larut malam, lebih kepada sebuah peringatan akan bahaya tersebut. Legenda La Malahora sendiri mengintai di tempat-tempat gelap, bahkan sampai di bawah selimut, yang menandakan bahwa kekuatan supranatural ini ada di tempat-tempat semacam itu. Banyak cerita di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan pelancong-pelancong tentang sosok La Malahora. Namun ada sebuah cerita yang sangat terkenal yang mendeskripsikan tentang sosok La Malahora itu sendiri. Pada suatu malam di Santa Fe, ada seorang wanita yang memiliki janji dengan temannya. Pada saat itu dia memutuskan untuk berkendara sendiri di jalanan yang sepi waktu tengah malam. Sepanjang perjalanan tak ada satupun kendaraan maupun orang yang melintas pada saat itu. Hingga tiba-tiba ada sesosok bayangan hitam yang melintas di depan mobilnya. Sontak wanita itu pun kaget dan menginjak rem tiba-tiba. Wanita tersebut meyakinkan bahwa dia tidak menabrak sesuatu dan menoleh ke belakang dan tidak melihat apa-apa. Setelah memastikan ia tidak menabrak apapun, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, sebelum ia menginjak pedal gas, ia menoleh ke kanan dan melihat sosok nenek-nenek dengan wajah dan mata yang marah sedang mengotok-ngotok pintu kaca mobilnya. Karena terkejut dan ketakutan, wanita tersebut langsung menginjak pedal gas dan meninggalkan tempat tersebut. Namun sosok nenek-nenek tersebut masih ada di sampingnya, berlari mengikuti laju mobil wanita tersebut. Sang wanita tersebut semakin kuat menginjak pedal gas, sehingga sosok menyeramkan tersebut jauh tertinggal di belakang. Ia pun melihat dari kaca mobilnya, ternyata sosok tersebut tengah berubah menjadi bayangan yang kian membesar hingga menyerupai sebuah pohon. Begitu wanita ini sampai ke rumah temannya, dia langsung bergegas masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Sontak temannya langsung berkata, "Pasti si jahat. Dia hanya akan muncul di persimpangan yang sepi dan pertanda bahwa seseorang akan meninggal." Mendengar perkataan temannya itu, wanita tersebut menjadi ketakutan dan memutuskan untuk menginap di tempat temannya tersebut. Ia berusaha untuk tetap tenang, namun ia tidak bisa menenangkan hati dan pikirannya. Ia pun tetap terjaga sampai di pagi hari. Setelah memastikan hari sudah benar-benar terang, wanita tersebut memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan tidak ingin melewati jalan yang ia lalui semalam. Namun naas,
perkataan yang ia dengar dari temannya semalam ternyata benar-benar terjadi. Saat wanita itu sampai, polisi telah berkumpul di depan rumah wanita tersebut dan memberitahukan bahwa semalam suaminya telah dirampok dan ditembak mati oleh orang yang tidak dikenal lalu meninggal. Kejadian tersebut hanya terjadi setelah tengah malam atau jam 3 pagi. Amityville. The Amityville Horror adalah salah satu kisah horor yang didasarkan pada peristiwa nyata. Diceritakan kalau pada pukul 3 pagi pada tanggal 13 September 1974, seorang pria yang bernama DeFu Jr. menembak ayah, ibu, dan keempat saudaranya saat mereka semua sedang tidur menggunakan senapan api. Yang anehnya, pada pukul 6 sore di hari yang sama, pria tersebut berjalan ke bar lokal dan berteriak, "Kalian harus membantuku. Ayah dan ibuku telah tertembak." Pembunuhan itu sendiri terjadi di 112 Ocean Avenue, Amityville, Long Island, yang sekarang dikenal dengan Rumah Horor Amityville. Peristiwa seputar pembunuhan tersebut sangatlah tidak biasa, karena para tetangga tidak mendengar sedikit pun suara senapan yang dilepaskan untuk menembak ayah dan ibu beserta keempat saudara pria tersebut. Bahkan tidak ada satupun anggota keluarga yang mendengar saat tembakan pertama dilepaskan. Bahkan setiap anggota keluarga terbaring terlungkup di tempat tidur, seakan-akan tidak memberikan perlawanan sedikit pun. Peristiwa pembunuhan itu mengembalikan kepercayaan bahwa pada pukul 3 pagi adalah waktu iblis, terutama ketika pria tersebut mengatakan kepada detektif ada suara-suara aneh yang terdengar di kepalanya dan seperti dalam keadaan kesurupan sebelum ia melakukan perbuatan tercela tersebut. Pria tersebut menjelaskan bahwa ketika ia memulai penembakan tersebut, ia tidak dapat berhenti, bahkan terjadi begitu saja dan terjadi begitu cepat. Akhirnya pria tersebut dinyatakan bersalah oleh hakim atas 6 tuduhan pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Insomnia dan penampakan. Bangun selama jam iblis juga bisa berarti bahwa kalian sedang mengalami insomnia, di mana kadar melatonin yang ada dalam tubuh kalian sangatlah tinggi. Mereka yang menderita kondisi ini biasanya terbangun pada jam 3 sampai jam 4 pagi. Hal ini terkait dengan perasaan depresi, khususnya pada orang dewasa. Dan dari sanalah perasaan dihantui mulai muncul. Selain insomnia, penelitian ilmiah juga membuktikan bahwa pengalaman paranormal dapat digunakan untuk mengukur tingkat empati dalam diri seseorang. Lalu alasan lain mengapa kalian dapat merasakan maupun melihat penampakan saat kalian terbangun di jam 3 pagi bisa jadi karena perasaan stres yang memicu otak untuk merasakan sensasi-sensasi yang berbeda. Hal ini menjelaskan fakta mengapa banyak janda yang dikunjungi oleh hantu orang-orang yang mereka cintai. Hal ini terlihat sangat wajar, mengingat mereka mengalami tekanan dan tingkat keputusasaan yang sangat ekstrim. Jadi, ketika kalian tiba-tiba terbangun di jam 3 pagi dan melihat penampakan atau sosok-sosok yang menyeramkan, kemungkinan besar pada saat itu pikiran kalian sedang ada dalam tekanan atau stres yang berlebihan. So, itulah 5 mitos tentang jam 3 pagi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini agar terus dapat berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang yang pertama tahu ketika kami mengupload video-video berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian juga tahu keberadaan channel ini. So, akhir kata saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video kali ini. Saya Gerald, sampai berjumpa di video berikutnya.